Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Setelah viral dan banyak media yang membahas dan banyak yang mengecam, akhirnya oknum ASN atau pegawai negeri yang melarang atau membubarkan orang berdoa di Bekasi tersebut akhirnya meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Ya saudara yang terkasih, kita tunggu bagaimana tindakan selanjutnya dari pemerintah kota setempat atas perlakuan intoleransi yang dilakukan oleh oknum ASN atau PNS atau pegawai negeri tersebut. Yuk kita dengar dulu pernyataan ibu ini dan beberapa cuplikan video. Wajib baca itu harus ada izin. Kita mau berdoa. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh. Wajib baca itu harus ada izin. Kita mau berdoa. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh. Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin. Mengapa belum ada izin? Karena memang nggak diizinkan. Mengapa belum ada izin? Karena memang nggak diizinkan. Saya belak-belakan aja nih Pak. Masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah. Saya kalau bisa marahin pejabat itu tak marah, bener aja. Sayangnya saya ini bukan pejabat yang lebih tinggi kan begitu. Kok ada ya? Atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih kepada Pak Wali Kota, Pak Manan, WKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Mani, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada kita. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keberagaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan lihat kamera Bapak Ibu. Oke. Viral sosok wanita yang diduga melarang jemaat Kristen beribadah. Sosok wanita itu tidak lain adalah Mas Riwati. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Mas Riwati yang mengenakan jilbab kuning memarahi para jemaat.
Diduga para jemaat itu hendak beribadah di sebuah rumah dekat kediaman Masriwati. Masriwati menegaskan bahwa tempat ibadah harus memiliki izin. Ibadah itu hak kita loh. Iya, dan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Kita mau berdoa. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, kenapa memfasilitasi orang yang intoleran? Tempat tinggal tidak ada izin. Orang gila aja berhenti. Kami mau berdoa. Lantas, siapa sebenarnya sosok Masriwati ini? Setelah ditelusuri, Masriwati merupakan seorang aparatur sipil negara atau ASN Eselon 3. Ia menjabat sebagai Kepala Bidang atau Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kota Bekasi. Ya sahabat yang terkasih, itulah beberapa video dan salah satunya video klarifikasi dari ibu pelaku pembubaran orang berdoa. Sebenarnya saudaraku yang terkasih, saya cukup berbelas kasih yang sangat tinggi kepada ibu ini ya. Pertama, beliau saya lihat seorang hajah. Nah, di situ ada nama lengkapnya ya di beberapa media. Saya lihat beliau ini seorang hajah sahabat. Dan kedua, beliau juga sudah tua. Nah, kalau saya rasa-rasa ini kemungkinan saja ibu ini sebentar lagi akan pensiun. Tetapi di masa tuanya seharusnya menjadi terang, menjadi contoh bagi orang-orang lain dan bagi masyarakat banyak saudaraku. Tetapi di masa tuanya justru viral dengan perlakuan intoleransi yang dilakukan oleh ibu ini. Belas kasihan saya sebenarnya sangat tinggi ya. Kemungkinan saja ibu ini sudah punya cucu ya, punya anak yang mungkin anaknya juga seorang pegawai yang lain, kemungkinan saja. Nah saudara yang terkasih, tetapi saya dilema sahabat ya. Kadang begini saudara, saya sedikit curhat dahulu. Saya pernah membuat video bagaimana saya berkata kita harus mengampuni dan kita hanya berdiam diri saja ketika ada di sebuah daerah itu dilakukan pembubaran ibadah. Tetapi saya lihat beberapa komen dan ada masukan-masukan ke saya, Bang JDP, Anda kan baru Kristen katanya, Anda tidak tahu kami sudah capek mengalami hal seperti ini, sudah terjadi puluhan tahun. Kami dilarang ibadah, kami berdoa dipersulit. Nah inilah yang menjadi dilema saudaraku di dalam konten-konten saya, sehingga saya harus memilih dan harus berada di tengah-tengah. Kalau saya berkata mari kita berdiam diri saja dan tidak melakukan apa-apa, tentu saja saudaraku dipastikan akan bermunculan orang-orang yang jauh lebih parah dari ibu ini saudaraku. Contoh kemarin itu kan ada orang berdoa, doa rosario dicucuk sahabat, ditikam dengan senjata tajam. Nah kalau hal-hal seperti ini dibiarin terus, bahkan ada ya video di mana ada orang melakukan pembubaran ibadah itu sampai diteriakan akan dibakar. Kami bakar katanya gitu saudaraku. Bahkan cacian, hinaan terjadi kepada orang-orang Kristen. Kenapa? Karena tidak ada tindakan tegas. Pelaku-pelaku seperti ini sepertinya dibiarkan atau mungkin saja dilindungi sahabat ya. Kita nggak tahu. Nah tetapi itulah yang terjadi karena bisa terjadi 2 kali dalam seminggu sahabat. Kalau saudara tonton konten saya ini, saya beberapa kali mengupload video pembubaran ibadah 2 kali dalam seminggu di berbagai daerah. Miris sekali sahabat, memang miris sekali. Nah kalau saya terlalu menyerang pembubaran ibadah ini, otomatis sahabat yang terkasih, pembalasan itu lebih cepat terjadi. Makanya saya harus berada di tengah-tengah. Kenapa? Saya sudah memasuki beberapa grup media sosial, grup-grup di Facebook gitu ya, grup kampung halaman. Sudah banyak yang geras sahabat. Apakah kita harus berdiam diri dengan perlakuan seperti ini? Bahkan tidak sedikit yang menyatakan bahwa ini harus dibalas. Gimana kalau kita bubarkan juga orang mengaji? Gimana kalau kita bubarkan juga azan? Kita tanyai izinnya, apakah azan ada izinnya? Nah, sampai hal begitu sahabat. Jadi ini akhirnya saudaraku menjalar kemana-mana. Nah, itu saudara yang terkasih. Makanya untuk mengantisipasi adanya pembalasan ini, walaupun sebenarnya saya memiliki belas kasihan, apalagi seperti ibu ini sudah tua ya. Nah, meskipun saya berbelas kasihan, tetapi saya harus mengesampingkan belas kasihan secara daging saya dahulu.
dan menginginkan supaya orang seperti ini ditindak tegas. Nah, kenapa harus ditindak tegas? Supaya tidak ada pembalasan-pembalasan, sahabat. Bayangkan, Indonesia ini tidak bisa, saudaraku, dijadikan negara agama. Tidak bisa Indonesia ini dibuat menjadi negara atau dimiliki oleh mayoritas agama tertentu. Tidak bisa. Karena Indonesia ini diperjuangkan dari berbagai macam agama, suku dan ras. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada penganut kepercayaan, saudaraku. Mereka semua pejuang-pejuang. Karena ada jejak rekamnya, sahabat. Pahlawan dari Kristen ada, dari Islam ada, Hindu, Buddha, dan yang lain-lain itu ada. Dan kalau kita cek sejarahnya, mereka juga adalah orang yang turut bersuka cita dan berbahagia ketika Indonesia ini dimerdekakan. Nah, pejuangnya semua agama. Itulah sebabnya Indonesia ini tidak bisa berdiri berdasarkan satu agama. Makanya tidak boleh ada agama tertentu semena-mena menindas, melarang, membubarkan agama lain yang ada di Indonesia ini. Selama agama itu sah, diakui oleh pemerintah, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, penganut kepercayaan, itu diberikan kehendak bebas memeluk, menganut kepercayaannya masing-masing. Nah, itulah yang membuat saya menjadi dilema. Kenapa? Kalau saya terlalu memihak kepada kekristenan dan berkata tegas saatnya begini, nah ini saudaraku, Indonesia bisa bubar. Coba kalau ada 100 Kristuber atau YouTuber bersuara, sepakat bersama-sama menggerakkan ini, bisa. Nah, bisa, saudara. Tetapi kan kita hamba Tuhan, kita tidak mau seperti itu. Nah, kalau dibiarkan, kita takutnya ini akan bermunculan terus. Siapa sih yang kuat, yang terus bisa bertahan, diganggu, dibubarkan, digeruduk, diganggu terus, sahabat. Semut saja diganggu terus serangnya, lama-lama menggigit, kan gitu. Nah, ini puluhan tahun lah, saudara yang terkasih, sudah puluhan tahun. Dan saya termasuk orang yang mengacuki jempol kepada orang-orang Kristen yang sangat-sangat sabar. Bukan mereka tidak bisa bertindak, bukan mereka tidak bisa melakukan kekerasan, melakukan pembalasan secara kekerasan, bukan, sahabat. Iya, bukan. Banyak tuh orang-orang yang bermental tinggi, bernyali-nyali besar, berasal dari daerah-daerah Kristen. Ya, sebutlah seperti orang Batak, orang NTT, Flores, orang Timur, orang Papua. Rata-rata mereka itu, saudaraku, merantau tidak takut mati. Kalau masalah nyali, keberanian melakukan kekerasan atau tikam menikam, saudaraku, banyak untuk melakukan kekerasan, membalas itu, wah, sudah pasti itulah keinginan banyak orang, sahabat, kalau membalas ini. Tetapi kan Tuhan Yesus jelas, saudaraku, menyatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oleh sebab itu, supaya jangan terjadi pembalasan kejahatan dengan kejahatan, orang seperti ibu ini dan yang lain-lainnya, seperti ada oknum RT, oknum bupati, oknum pegawai negeri yang lainnya, dan tokoh-tokoh agama lainnya, saudara, yang melakukan hal intoleransi harus ditindak tegas. Harus ditindak tegas, didisiplin. Nah, walaupun jujur ya, jika ibu ini dipecat gitu, saudaraku ya, karena kelakuannya, saya termasuk orang yang bersedih. Bukan berarti, oh kita menang, Kristen menang, ibu itu sudah dipecat. Bukan itu intinya, sahabat. Bukan. Saya sangat berbelas kasih, sangat menyayangi ibu ini, apalagi ibu ini orang tua ya. Saya sangat berbelas kasih. Sampaikan salam kasih sayang saya kepada ibu ini. Salam hormat saya. Meskipun dia membubarkan ibadah orang Kristen, saya tetap mengasihi. Tetapi saya tidak bisa untuk saudaraku, untuk berkata sudahlah, biarkanlah. Tidak bisa, saudaraku. Kenapa? Akan ada nanti orang-orang lain yang tidak terima hal seperti itu. Tidak semua loh orang Kristen itu kuat, tidak semua orang Kristen itu rohani, tidak semua. Coba saudara bermain-main ke grup-grup itu ya, panas, sahabat, panas. Makanya saya selalu berkata, tolong pemerintah, tolong TNI, tolong kepolisian Indonesia, tindak tegas. Jangan sampai nanti ini seperti bom waktu. Akhirnya, saudaraku, kita menginginkan Indonesia damai, menginginkan Indonesia yang penuh kemajemukan ini, saudaraku. Akhirnya jadi seperti Suriah.
sesama mereka baku hantam, saling bunuh-bunuhan karena sebuah agama. Seperti negara-negara di Timur Tengah sana, sahabat. Kita nggak mau Indonesia seperti itu. Karena apa? Karena Indonesia ini, saudaraku, cukup berbeda dengan negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Islam lainnya. Meskipun Indonesia ini mayoritas penduduknya agama Islam, tetapi Indonesia ini bukan milik saudara Muslim. Indonesia ini milik semua suku, semua agama, penduduk asli orang Indonesia. Kenapa? Kita bukan imigran loh, bukan imigran loh. Saya bukan imigran, saya asli Indonesia. Nenek moyang kita sudah puluhan tahun, ratusan tahun sudah berada di Indonesia ini. Sebelum jadinya Indonesia, nenek moyang kita sudah berada di Indonesia ini. Kecuali yang mungkin kita imigran gitu, orang Kristen di Indonesia ini semuanya itu imigran. Bolehlah saudaraku ya, boleh saudaraku. Boleh saudara berkata tidak tahu diri, minoritas tidak tahu diri, imigran tidak tahu diri. Boleh saudara berkata begitu. Tetapi kita, orang Batak, Nias, Mentawai, Minahasa, Dayak, NTT, Papua, itu asli orang Indonesia. Nenek moyang mereka juga kan pejuang. Nah itu pernyataan isi hati saya, saudaraku ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.